Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di sini gue bakal sedikit bahas tentang salah satu serial anime yang baru mulai tayang musim ini, yaitu Sekai Saikyo no Ansatsusa atau pembunuh terbaik di dunia yang masuk ke isekai. Di video ini gue bakalan sedikit bahas tentang 3 heroin utama serial ini, yang mana nantinya mereka akan menjadi tunangan Luke di masa depan. Yang pertama adalah Dia Viekone. Sama seperti Roxy dan juga Celia, dia adalah heroin pertama sekaligus guru dari MC serial ini. Selain itu, dia juga memiliki background dan juga perawakan yang cukup mirip dengan Roxy dan juga Celia, yakni sama-sama salah satu penyihir terhebat di dunianya. Menjadi guru sihir sekaligus heroin pertama MC, memiliki perawakan yang kecil sementara usianya lebih tua, dan terakhir adalah kisah cintanya sama-sama memuncak ketika mereka diselamatkan oleh MC. Diketahui bahwa dia merupakan salah satu penyihir paling hebat yang masih hidup saat ini. Di usianya yang masih muda, dia selalu digadang-gadang sebagai penyihir jenius di negaranya. Hal tersebut didukung dengan kedudukan keluarganya yang cukup tinggi, yakni bangsawan bergelar Count. Selama berjalannya cerita, dia terus membantu Luke mengembangkan berbagai sihir baru. Dia adalah seorang penjelas sihir layaknya Celia. Sampai-sampai kamar miliknya dipenuhi oleh buku-buku sihir yang digunakan untuk penelitiannya. Walau berusia 2 tahun lebih tua dari Luke, namun dia memiliki perawakan yang cukup kecil untuk gadis seusianya. Dan karena itu pula, dia selalu mengkhawatirkan ukuran dadanya yang bisa dibilang cukup rata. Dia pun digambarkan memiliki wajah kekanak-kanakan yang membuatnya terlihat selalu awet muda. Dan karena alasan tersebut pula, pada saat keluarganya runtuh akibat pemberontakan para bangsawan di negaranya, dia yang diadopsi oleh keluarga Tuata pun harus terdaftar sebagai adik perempuan Luke. Padahal semenjak dirinya menjadi guru Luke dulu, dia selalu memaksa Luke untuk memanggilnya Onesan. Namun karena tuntutan keadaan, akhirnya dia pun rela menjadi Onesan rasa Imoto. Dengan rambut silver, mata biru dan sifatnya yang terkadang ceroboh, Luke sempat mencurigai bahwa dia memiliki hubungan keluarga dengan ibunya. Dan benar saja, nantinya diketahui bahwa dia merupakan keponakan Luke. Dengan fakta bahwa dirinya adalah keponakan sekaligus adik perempuan Luke, dia sempat merasa sedih karena dirinya tidak bisa menikahi Luke. Namun untungnya kesedihan tersebut segera sirna setelah mendengar penjelasan ayah Luke. Menurutnya, di kerajaan mereka saat ini pernikahan antar saudara kandung adalah hal yang legal. Alasannya sendiri karena kerajaan Alvanian sangat menjunjung tinggi keberadaan seorang penyihir. Pihak kerajaan memperbolehkan pernikahan antar saudara demi meningkatkan jumlah kelahiran penyihir baru, berhubung hanya sedikit orang yang memiliki mana. Mengesampingkan hal tersebut, dia sendiri menjadi heroin pertama yang ingin dinikahi oleh Luke. Dia menjadi heroin pertama yang membuat Luke bisa merasakan apa yang disebut cinta, mengingat dirinya tidak merasakan emosi ketika masih berada di bumi. Uniknya bukan dia yang mengungkapkan perasaannya seperti heroin serial lain, namun Luke sendirilah yang mengatakannya. Bahkan selama berpisah dengan dia, Luke rela mendatangi dan menyelinap ke mansion dia yang berjarak 400 km dari tempatnya berada. Dan hal itu terus dilakukannya secara rutin setiap sebulan sekali. Baik dia maupun Luke tidak pernah mencoba untuk menyembunyikan perasaannya masing-masing. Bahkan mereka cukup terbuka ketika membicarakan pernikahan. Walau cukup mandiri, namun dia masihlah seorang gadis biasa yang ingin dimanja. Dia tidak ragu untuk menjadikan Luke gulingnya selama mereka hidup bersama. Selain itu, dia juga memperbolehkan atau bahkan mendukung heroin lainnya seperti Tarte untuk menjadi istri Luke. Walau begitu, karena jiwa persaingannya, dia selalu tidak ingin kalah dalam urusan pengalaman pertama. Walau gue sendiri belum yakin, tapi terdapat sebuah ilustrasi di mana dia menggunakan gaun pengantin di volume 6 light novelnya, yang mana terdapat suatu tulisan yang berkata bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik sebagai istri Luke. Didukung dengan ilustrasi lain yang menggambarkan dia sedang menyambut seseorang di kasur, maka bisa kita asumsikan bahwa dia akhirnya menjadi istri pertama Luke. Lanjut heroin yang kedua, yakni Tarte. Berkebalikan dengan dia, Tarte adalah pengikut sekaligus murid Luke yang berasal dari kalangan rakyat jelata.
Pada awal pertemuannya, Luke menemukan Tarte yang sekarat di sebuah pegunungan pada suatu musim dingin. Diceritakan bahwa waktu itu Tarte mencoba untuk pergi ke wilayah keluarga Luke yang terkenal cukup makmur. Alasannya sendiri karena Tarte diusir dari desanya yang miskin demi mengurangi jumlah orang yang perlu diberi makan. Tanpa perbekalan dan persiapan apapun, Tarte mati-matian melewati pegunungan hingga akhirnya bertemu dengan Luke. Selama berjalannya waktu, Luke mulai menganggap bahwa dirinya adalah sosok kakak sekaligus ayah untuk Tarte. Dan karena itulah Luke seringkali mengabulkan keinginan dan juga memanjakan Tarte di sela-sela kesibukannya. 2 tahun setelah Tarte tinggal bersama Luke, Tarte yang asalnya hanya seorang gadis yang menyisakan kulit dan tulang pun tumbuh menjadi gadis yang imut. Berkebalikan dengan dia, Tarte tumbuh menjadi seorang gadis yang memiliki aset berlebih untuk ukuran gadis seusianya. Dan karena hal itu pula Tarte seringkali dilirik oleh para tamu di kediaman Luke. Tarte selalu berkata bahwa pertemuannya dengan Luke adalah sebuah takdir, karena pertemuannya sesuai dengan yang dikatakan seorang dewi di dalam mimpinya. Setelah dirinya diselamatkan Luke, Tarte pun diangkat menjadi maid sekaligus asisten Luke. Walau Tarte terus melaksanakan tugasnya dengan profesional, namun Tarte sendiri sangat senang menempel kepada Luke. Sampai-sampai dirinya akan selalu tidur bersama Luke, dengan alasan dirinya selalu merasa nyaman bila tidur bersama. Di sisi lain, terkadang Luke mengeluhkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga opai luar biasa Tarte selalu menempel pada tubuhnya selama mereka tidur bersama. Dan karena kebiasaannya tersebut pula, Tarte pun menjadi orang pertama yang menjadi saksi mimpi basah pertama Luke. Tarte adalah sosok yang senantiasa berada di samping Luke. Bila dia harus berpisah karena tidak ada pekerjaan, dan Maha harus berpisah karena urusan pekerjaan, maka Tarte sendiri memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak boleh berpisah dari Luke. Walau kadang terlihat cukup agresif, pada kenyataannya Tarte adalah sosok yang sangat pemalu dan juga selalu merasa ragu. Walau rasa cintanya kepada Luke sangatlah besar, namun Tarte terus memendamnya karena dirinya merasa tidak pantas dicintai oleh tuannya itu. Oleh karena itu pula, dia dan juga Maha selalu mencoba membantu Tarte dengan mengungkapkan isi hati Tarte kepada Luke. Hampir tidak ada orang yang menentang perasaan Tarte kepada Luke. Sebagai contoh, dia mengizinkan Tarte untuk menjadi istri Luke, walau nanti Luke juga menikah dengannya. Bahkan ibu Luke sendiri pernah meminta Tarte untuk mengandung anak Luke suatu saat nanti. Tarte terus berkata bahwa dirinya sudah merasa senang selama bisa melayani Luke. Dan karena itu pula Tarte tumbuh menjadi maid petarung yang bertugas untuk membantu dan juga melindungi Luke dalam setiap misi pembunuhan. Bahkan demi menyempurnakan kekuatan tempurnya, Tarte memohon untuk diberikan mata sihir, walau taruhannya adalah kebutaan permanen. Berbeda dengan dia, Tarte selalu berperan sebagai petarung baris depan. Tarte mendapat banyak kemampuan tempur yang diturunkan oleh Luke sendiri. Berkat kemampuannya, Tarte sampai-sampai dijuluki sebagai Electric War Maiden atau gadis tempur elektrik. Yang mana julukan tersebut tersemat pada Tarte karena gerakannya yang gesit layaknya sebuah petir yang menyambar. Tarte diketahui cukup mahir untuk menggunakan berbagai senjata dalam pertempuran. Walau senjata utamanya adalah tombak, namun Tarte seringkali membawa pisau dan juga pistol tersembunyi layaknya pembunuh. Mengesampingkan kemampuannya, perlu kita ingat lagi bahwa Tarte juga hanyalah seorang gadis biasa. Walau kemampuan tempurnya mirip dengan iblis, namun pada kenyataannya, Tarte hanyalah seorang gadis yang lemah. Tarte hanyalah gadis lemah ketika berhadapan dengan orang yang dicintainya. Walau selalu merasa tidak pantas, namun setidaknya, Tarte nanti akan menjadi salah satu tunangannya Luke. Lanjut ke heroin yang ketiga, yaitu Maha. Bila dibandingkan dengan dia dan Tarte, Maha adalah heroin yang paling terakhir yang ditemui oleh Luke. Sama dengan Tarte, Maha merupakan heroin yang memiliki masa lalu kelam, atau mungkin yang paling kelam dan juga menyedihkan. Maha dulunya adalah seorang putri dari keluarga kaya yang memiliki perusahaan perdagangan yang cukup sukses. Namun sayangnya orang tua Maha harus terbunuh oleh tangan kanan ayahnya yang ingin mengambil alih perusahaan milik keluarganya tersebut. Karena tahu dirinya akan dibunuh oleh orang tersebut, Maha pun pergi dan menjadi anak jalanan. Selama menjadi anak jalanan, Maha membuat suatu bisnis berkat pendidikan yang telah diterimanya dulu.
Namun ketika bisnis tersebut mulai berkembang, Maha dan anak jalanan lain pun dipungut atau tepatnya diculik oleh yayasan yang menjalankan panti asuhan. Walau disebut sebagai panti asuhan, nyatanya tempat tersebut lebih buruk dari jalanan dan lebih pantas disebut sebagai tempat jual beli manusia. Singkat cerita, Maha pun dijual kepada seorang bangsawan bejat, dan pada saat itulah Maha akhirnya bisa bertemu dengan Luke. Maha yang waktu itu tertangkap ketika melarikan diri pun berhasil diselamatkan oleh Luke. Dan semenjak pertemuan pertamanya, Maha selalu menyebut Luke dengan sebutan pahlawanku. Dan semenjak itu pula, Maha yang tadinya tenggelam dalam kebencian dan juga ketidakpercayaan pun mendadak berubah. Setelah mendengar perkataan Luke, Maha pun menyerahkan dirinya kepada Luke. Bahkan, Maha mulai menganggap dan juga memanggil Luke sebagai kakak laki-lakinya. Dari segi penampilan, Maha memiliki kesan seperti seorang wanita dewasa yang sangat anggun dan juga kalem. Maha biasanya menggunakan pakaian yang menggambarkan sosok seorang wanita kaya. Walau terlihat kalem, namun apabila berhubungan dengan Luke, maka Maha selalu menjadi yang paling agresif. Maha tidak pernah ragu menyembunyikan perasaannya kepada kakak laki-laki tercintanya tersebut. Bahkan Maha seringkali menawarkan tubuhnya sendiri kepada Luke. Setiap kali Luke datang ke tempatnya, Maha biasanya akan bermanjaria tanpa menunggu Luke memanjakannya. Selain Tarte, Maha juga menjadi saksi dari mimpi basah pertama Luke. Karena bagaimanapun juga, selama di Milter, baik Tarte maupun Maha akan selalu tidur bersama dengan Luke. Selain itu, seperti yang gue sebut di penjelasan Tarte, Maha selalu menjadi sosok yang menyatakan perasaan Tarte kepada Luke. Tentu hal tersebut dilakukannya karena dirinya selalu bersama Tarte dalam waktu yang cukup lama, sehingga Maha paham betul bahwa Tarte selalu mencoba untuk memendam perasaannya. Selama berjalannya cerita, Maha ditugaskan untuk mencari informasi sekaligus mengelola toko milik Luke di Milter. Oleh karena itu, Maha seringkali menjadi sosok heroin yang harus ditinggalkan oleh Luke. Bila Tarte dan dia beraksi bersama dengan Luke saat eksekusi, maka biasanya Maha akan mendampingi Luke dalam misi pengintaian dan juga mengurus logistik. Dan sama dengan yang lain, Imoto rasa Onesan ini nantinya akan sama-sama menjadi tunangan Luke di masa depan. Walau tidak terlalu banyak, namun setidaknya ketiga heroin di serial ini senantiasa mengekspresikan perasaannya kepada Luke. Mulai dari Onesan rasa Imoto, asisten yang selalu berada di samping MC, hingga Imoto rasa Onesan. Semuanya selalu mencoba membantu Luke dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa, selain kemampuan untuk mencintai, ketiga heroin tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh dengan cepat. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan 3 heroin di serial Ansatsusa kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!